Ngapain? Hibur anak-anak. Hiburan. Iya, hiburan. Kamu bisanya apa? Selawatan. Anak-anak juga bisa. Coba Ya kesono. ngomong. Ya ngomong. Bilang. Malam hari ini kita tasyakuran. Kenapa kita harus bertasyakur? Indonesia sudah merdeka. Sudah lama kita merasakan kemerdekaan. Tetapi bagaimana menanamkan, bagaimana menelurkan rasa patriotisme, rasa mahabbah, rasa cinta kebangsaan anak-anak kita kemudian hari. Mengapa? Karena zaman sekarang berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu mengenal Pancasila ada pelajarannya, Pak. Zaman sekarang sudah hilang pelajarannya. PPKN sudah hilang. Pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada. Lalu anak diperkenalkan dengan apa? Mau tidak mau, siap tidak siap, anak-anak diperkenalkan dengan teknologi. Ditambah corona melanda. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu pada kagak stroke. Kenapa? Karena hari ini yang jadi leader, yang jadi pendamping pembelajaran ibu-ibunya. Kalau di kota besar pembelajarannya pakai virtual. Tadi saya ngisi 350 SMA terbaik se-Kabupaten Bogor dengan Ikatan Dokter Indonesia dalam rangka sosialisasi COVID, menangkal hoax. Karena generasi ini jangan mau divaksin, karena kalau divaksin nanti ada chip. Kalau ada chip nanti diawasin. Jangankan pergi jauh, ke toilet diawasin. Datang lagi ini, itu dan lain sebagainya. Timbul pertanyaan, nu bener teh nu mana sih? Nanya ho, tanyakan ke Pak Google. Ini anak-anak diberikan pemahaman yang ilmiah. Karena hari ini kita disuguhkan dengan tayangan-tayangan YouTube. Makanya sekarang banyak majlis-majlis mazhabnya YouTubiyah. Bukan mazhab Syafi'i lagi. Mazhabnya YouTubiyah. Kamakola YouTube. Hai guys. Jadi YouTube. Sekarang pengen belajar apapun di YouTube banyak, Bu. Dulu ibu-ibu kalau pengen belajar masak, nyari menu, nyari resep, dulu itu ada namanya tabloid Nopa. Ibu-ibu beli tabloid Nopa, digunting, diklipping, dikumpulin. Kenapa? Karena tabloid Nopa yang hadir seminggu sekali. Kalau saya alhamdulillah sebulan sekali. Kenapa? Karena telat. Belinya di Loakan itu loh, flyover Cikampek, ada tukang koran tuh di pinggir yang sering dipajang Predi. Dikumpulkan resep-resep itu zaman dulu. Zaman sekarang nggak usah nyari resep, cukup buka handphone semuanya keluar. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana memfilter anak-anak kita, bagaimana memfilter, memberikan pendampingan, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang bahayanya hoax yang beredar. Karena di YouTube itu kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Ini yang bingung. Ini yang sangat penting harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Indonesia merdeka dulu dijajahnya pakai bom, lain pakai petasan. Karena kalau anak-anak dengar kurang serem ah, punten ah, nanti dulu. Anak-anak kita ketika mendengar suara nungguin ya. Nungguin. Itu dulu bom.
bukannya petasan cengek, bukannya petasan banting. Orang lagi sholat, Allahu Akbar, itu bukannya game. Kalau sekarang yang dengar foyo, 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 itu game. Dulu itu asli. Anak-anak tahu kayak gitu ya games. Ini yang penting. Bagaimana menanamkan kecintaan, kebangsaan. Belum lagi cinta orang tua. Oh, kita banyak PR-nya. Makanya saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu kagak stroke. Kenapa? Biasanya dari zaman dulu Bu, corona kan belum pernah ada. Ini baru, fenomena baru. Kalau orang tua dulu punya anak 9, ini anteng. Tapi orang sekarang punya anak 3, kayaknya kayak mau stroke gitu ya. Kakak, ya Allah, turun! Hey! Saya juga bingung. Ibu-ibu, kalau beli ketoprak, cengekna sedikit aja Bu, biar suaranya nggak terlalu kenceng. Saya pengen ngomong sama ibu-ibu, Bu, saya pengen ngasih tahu, stop mulai hari ini, merdekakan anak dalam belajar. Menteri sekarang, karena tadi siang saya ada rapat dengan kementerian, Kemdikbud, kita jadi agent of change, untuk menyampaikan pesan kepada warga negara Indonesia, ibu-ibu mulai hari ini stop melototin anak. Siap Bu, siap? Bingung ibu-ibu mah gak bisa jawab Pak. Bapak mah siap wae. Cek ibu-ibu teh kumaha teu melotot Pak. Diteriakin ge teu nurut, komo deui gak melotot. Bu, saya pengen ngasih tahu. Jika volume suara ibu tinggi, maka anak menganggap suara itu laksana musik. Ulangi. Ibu-ibu ngebangunin anaknya. Kak, sholat. Eta mah jam 4. Jam 4 pagi ngebangunin. Kan belum subuh. Kakak, sholat. Kan belum subuh. Kalau subuh beda lagi suaranya. Kak, jam 5 naik tuh. Kak, paket mad wajib mutasil. Kak, sholat udah jam 5. Setengah 6 beda lagi. Mad arid li sukun. Kakak, kata anaknya langsung bilang, Jangan-jangan sebentar lagi ada penampakan nih. Penampakan nih, penampakan nih. bangun nggak? Ngomong bangun nggak, tangannya naik. Bu, jangan sering-sering ngebentak anak. Karena nanti jika sehari lebih dari 10 kali, maka bagi anak laksana musik. Kalau bahasa orang Cilamaya makanya wartiem war kedokan. Jadi kayak musik nyanyian. Makanya liatin ibu-ibu yang sering ngomel, anaknya langsung enjoy. Makanya jangan banyak ngomel. Coba sekali-kali ibu catat di rumah, merdekakan anak-anak kita dari omelan. Merdekakan. Sekarang ngomongin merdeka itu hindari kekerasan terhadap anak. Mengapa? Karena bangsa Indonesia kelak di tangan mereka. Ini baru ngomongin bangsa, belum ngomongin agama. Anak-anak sekarang subhanallah belajarnya di handphone. Ya Allah, kasihan kalau orang-orang yang di sebelah sono, yang di pojok tuh, Cilamaya paling ujung, kasihan gak pada punya kuota. Sampai saya tuh sempat sama Pak Camat tuh ngusulin, Pak Camat, saya siaplah nyari duit, nyari donasi, nyari CSR untuk setiap RW itu dibuat hotspot, apa wifi gitu ya. Jadi kita kerjasama dengan Telkom supaya anak-anak di situ. Tapi ada catatannya, anak-anak nggak main games.
Saya optimis banget, ada donatur. Ternyata apa yang terjadi? Corona, kan gak boleh kumpul. Jadi gatot. Sampai hanya beberapa titik yang kita bangun. Tapi itu pun di wilayah ujung sana ke Dengklok. Jadi wilayah sini belum sempat. Kemarin sempat sounding dengan camat Cikampek. Ayo kita buat anak-anak itu. Terutama di perumahan-perumahan ada pasum. Pasum itu kita gunakan semacam taman. Nanti kita main sama-sama di situ. Kita bermain sama-sama. Kita mau buat gerakan 1 hari bersama ayah. Jadi ibu-ibu nanti sapoe tong nyeseh, tong ngasuh, tong nyebokan, keun bapak nasrahkeun. Setuju teh? Oh, ibu-ibu langsung setuju. Cek bapakna jor teuing. Kenapa? Bapak dan Ibu, jika anak-anak diasuh oleh orang tuanya, maka dia condong mellow, melankolis. Tetapi jika anak tanpa dampingan seorang ayah, apalagi anak itu punya ayah. Karena banyak anak sekarang punya ibu merasa tak beribu, punya ayah tapi merasa tak berayah. Jadi kayak yatim piatu. Dalam Mahfuzat mengatakan yatim itu bukan orang yang ayah atau ibunya wafat, melainkan orang yang tidak punya ilmu, tidak punya adab, dialah yatim. Ini dalam Mahfuzat, bukan hadis. Kata-kata mutiara, coach. Apa coach sebenarnya bahasanya ya? Saya mah masih makan genjer, jadi bingung kalau ngomong bahasa Inggris deh. Ayo, mulai hari ini kita tanamkan warga kita merdeka dari melototin anak. Setuju? Setuju? Anak-anak seneng gak kalau diomelin mamahnya? Jawabnya yang jujur. Siapa yang seneng diomelin mamahnya? Kok beda sih? Siapa yang mamanya suka ngomel-ngomel? Oh, banyak amat. Serius? Emang mamanya galak? Siapa yang mamanya di rumah suka melotot? Banyak. Jangan nengok ke belakang, takut. Nengoknya sini, biar konsentrasi. Kalau kok anak hebat tepuk tangan, belum kompak. Hari ini kita berbahagia. Kalian harus merdeka. 1,5 tahun corona melanda, kamu belajar nulis. Ya Allah, nulis. Cepet, mama nanti mau dipoto. Mama belum nyuci. Suka kayak gitu mamanya ya? Wah, siapa yang mamanya suka kayak gitu angkat tangan. Ya Allah, banyak amat. Enggak, kalian bohong ya. Bohong. Bohong. Bohong apa bener? Bohong. Bohong ah. Bohong. Emang mamanya suka melotot? Ya, serius nih. Berarti kita belum merdeka dong. Penjajahan sih boleh merdeka, tapi masih ada kekerasan di dalam rumah kita ya. Siapa yang suka dicubit mamanya? Ya Allah. Set ngeri. Aku. Siapa yang suka diomelin ayahnya? Banyak juga. Ya seimbang sih. Adik-adik sayang gak sama orang tuanya? Sayang gak sama mamahnya? Sayang gak sama ayahnya? Kalau sayang, hitungan ketiga duduknya paling rapi. 1, 2, 3. Gerah. Angkat tangannya sama-sama. Pegang kepala, perut, hidung, kepala, hidung, hidung. Hidung mah ini. Ulangi, nggak konsentrasi. Angkat tangannya sama-sama. Pegang kepala, pegang hidung. Hidung itu ini. Ulangi. Angkat tangannya sama-sama. Pegang kepala, perut, hidung. Lebih cepat kepala, perut, perut sini. Perut tuh ini.
Lebih cepat sama-sama. 1, 2, 3, angkat tangan. Shhh. Pegang hidung. Elok. Astagfirullah. Hidung tuh ini, nak. Kenapa anak salah? Karena saya sampelnya, contohnya salah. Lalu bagaimana anak nggak mungkin punya temperamen emosinya? Bagaimana mungkin anak ngomongnya lembut, sedangkan di dalam keluarganya orang tua kalau nyuruh anak, karena anak nonton. Kalau kok anak hebat duduk rapi, kepalanya nunduk ke bawah, angkat lagi, nunduk lagi, lebih cepat. Kayak odong-odong. Mohon izin Bapak, Ibu, saya ngomong dengan 2 gelombang. Kasihan anak-anak. Karena kita kemerdekaan berarti anak-anak juga punya hak untuk dibahagiakan. Saya sengaja fokus ke dunia anak. Dimanapun saya berada, ada anak-anak, maka porsinya saya lebih besar ke anak-anak. Kenapa? Kenapa pengajian itu selalu didominasi oleh orang tua? Karena ketika masa kecilnya nggak pernah dirapek. Bahasa Indonesia ini dirapek nonsinya. Dirapek. Diayomi, dirangkul. Coba perhatikan. Jumat, ini juga Jumatan nggak? Jumatan. Jumatan. Anak-anak usia segini berarti dia yang pakai baju merah itu kelas 2. Kamu kelas berapa? 1. Oh, kelas 1, salah berarti. Naik nggak? Oh, naik. Telat nggak sekolahnya? Oh, enggak. Anak kelas 1 pengen Jumatan, berangkatnya kamu sini dulu, sini sayang, sini, cut. Takut ada yang ngalangin. Namanya siapa? Ben. Masya Allah. Ben, kamu sekolah kelas berapa? Sekolahnya di mana? Al-Ikram. Di mana itu? Belakang lapangan. Sebelah mana? Sana. Sawah. Bukan di sawah. Bukan di sawah. Kamu pernah Jumatan nggak? Pernah. Kalau Jumatan berangkat jam berapa? Sebelum terdengar suara ada bedugnya nggak di sini? Ada. Oh, ada. Itu sudah bunyi kamu datang atau datang dulu baru bunyi? Datang dulu. Oh, datang dulu. Hebat, berarti tepuk tangan dong. Oh, subhanallah. Timbul pertanyaan, Ben datang rek Jumatan jam 11. Kira-kira setengah 12 posisi Ben ada di mana? Di dalam apa di luar? Awalnya di dalam, nak. Kang Didin juga ngasain waktu kecil itu begitu. Jam 10 pengen Jumatan di depan, di belakang imam. Tapi ternyata takdir berkata lain. Jam setengah 12 bapak-bapak datang, ternyata Ben, minggir, sono. Pernah di kayak gituin nggak? Enggak, alhamdulillah. Terus Ben duduknya di mana? Di luar apa di dalam? Di luar. Di luar. Berarti Ben isi koma di luar? Iya. Enggak juga. Awalnya Ben kalau Jumatan senang di dalam apa di luar? Di luar. Kenapa? Adem. Adem kan? Bayangkan jika warga kita tabiatnya seperti Ben, adem di luar. Jadi mulai besok masjid nggak usah pakai pintu, dibuka kabeh. Bila perlu kayak lapangan. Kenapa? Biar adem. Ben, kamu kalau sholat suka bercanda nggak? Enggak. Yakin? Bohong. Benar. Kalau temennya suka balas nggak? Balas. Kalau temennya nyubit dibalas apa didiemin? Diemin. Kalau temennya ngasih duit didiemin apa dibalas? Didiemin. Berarti kamu pelit dong. Ben, kalau temen warung kamu dibalas apa enggak? Balas. Dibalas. Seneng nggak main-main di masjid? Enggak. Kenapa? Kenapa enggak seneng?
senang main di masjid, main bola di. Boleh nggak main bola di masjid? Boleh, kan masjidnya ada lapang di depannya. Yang nggak boleh itu di dalam masjid. Kan setiap bumi itu masjid, nak. Jadi kamu boleh sholat, Ben. Harus senang di masjid, mainnya di masjid. Biar nanti besar, Ben jadi ahli masjid. Jadi tukang azan. Lo, bisa azan nggak? Enggak. Ya. Coba-coba, komat. Enggak. Sholawatan. Aku bisa. Ya, enggak. Siapa yang bisa? Oh, sini. Sini. Siapa itu namanya? Sini, ayo cepat. Sini. Ayo. Maksudnya iqamah. Betul. Ben, terima kasih. Tos dulu. Silakan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oh, subhanallah. Bentar, Ben. Sini. Kalau di siapa namanya? Ada. Aldo, lupa tadi Ben, ini Aldo. Dok, kalau di dandutan itu ada yang nyawer, Dok. Apa? Kalau di dandutan itu ada yang tampil, ada yang nyawer. Kamu kan bisa komat, bilang, ada yang nyawer nggak gitu. Ada yang nyawer nggak? Gitu. Enggak, ya sudah. Sama berarti kalau nggak ada. Duduk kalau nggak. Pinter. Ada nyawer nggak? Enggak, maksudnya biar pada nyawer. Kan ini kemerdekaan. Jadi harus apresiasi sekecil apapun karya anak. Bapak dan Ibu, anak-anak kita hari ini, jika dia terus-menerus bermain handphone, berinteraksi dengan handphone, sehari di atas 2 jam, maka dia emosionalnya semakin meningkat. Perhatikan, sering dirasakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau nasehatin anak ketika main handphone, anaknya lebih nurut apa lebih galak? Kenapa lebih galak? Karena anaknya sudah mulai kecanduan handphone. Anak kalau sudah main handphone, gerakannya berapa coba? Cuman 2. 1 ngahunjar, K2 nangkuban. Lihatin, perhatikan anaknya. Tapi sekarang alhamdulillah, ada program baru di handphone, anak bergerak. Handphonenya disimpan di atas, dia langsung bergerak. Langsung bergerak, main TikTok. Jangankan anak-anak, ayo nama mana main TikTok. Saya kaget ada mama. Pakai panci, ditakol. Kenapa? Karena terlalu stres. Makanya yuk, jadikan kemerdekaan ini kita isi saat kita hargai para pahlawan-pahlawan kita. Dia punya mimpi, biarkan aku yang wafat, biarkan aku yang gugur, asal anak cucuku nanti menjadi anak yang soleh dan solihah. Karena para pahlawan punya mimpi, tak enak dijajah, tak enak dikuasai oleh lain. Aku ingin wafat karena kategori syahid, tapi aku ingin anak keturunanku kelak yang akan mendoakanku. Karena waladun solihun yad'ulah. Lalu apa yang terjadi? Apakah mendidik anak itu cukup? Disekolahkan yang mahal? Tidak. Waspada. Ini jalur sini sudah mulai muncul sekolah-sekolah yang punya nominal. Kenapa harus waspada? Saya pengen sedikit memetakan cara berpikir atau sudut pandang warga negara wilayah Cikampek, jalur sini Pantura. Nanti yang pada punya anak, pola pikirnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua yang punya karakter nyasar. Kok nyasar? Iya. Kenapa bisa nyasar? Dia pengen punya anak rajin ngaji, pinter baca Quran, tapi nggak dititipin ke pesantren, tidak dititipin ke TPQ, tapi dia hanya bermimpi semata. Tapi anaknya pengen bisa ngaji, belajar ngaji kagak. Namanya orang tua nyasar. Yang kedua, ini yang paling berbahaya. Orang tua bayar.
Orang tua bayar, ciri-cirinya dia bekerja siang dan malam kumpulkan duit, anaknya pengen bisa hafid Quran, maka dimasukkan ke sekolah biarpun bayar 10 juta. Biarpun bayar tinggi, dia sanggup bayar. Ini berbahaya. Kenapa? Karena nanti bekerja ada masa pensiunnya. Sehingga guru-guru di sekolah swasta, saya ngerasain 4 tahun saya ngajar di swasta. Saya guru SDIT, mata pelajaran Al-Quran. Alhamdulillah banyak tabiat-tabiat orang kota sekarang sudah tidak segan ke guru anaknya nge-WA begini, Pak Guru, mohon maaf, anak saya belum sarapan, tolong diingetin ya. Itu ke gurunya. Saya jawab, maaf mama, saya di sini sebagai guru pengajar Al-Quran, bukan ngingetin makan. Ada yang lebih parah lagi, Pak Guru, mohon maaf, anak saya itu kalau pakai celana dalam, kalau pipis nggak suka dilepas. Biasanya suka basah. Nanti Pak Guru ingetin ya, bila perlu tolong pakaiin ya celana dalamnya. Kenapa dia begitu? Karena ngerasa bayar. Yayasan yang saya bangun, masuknya SD di kita itu 15 juta, SPP-nya 750.000. Ngerasa bayar. Kenapa mahal? Ya karena gaji gurunya mahal. Kenapa harus mahal? Ya kita profesional. Tapi alhamdulillah saya keluar. Kenapa saya keluar? Nggak tahan ngadepin orang yang bayar. Apa solusinya? Maka jadilah nomor ketiga. Apa itu? Orang tua yang sadar. Orang tua yang sadar itu bukan menjadikan uang segala-galanya untuk mendidik anak. Semahal apapun pendidikan yang dinyam oleh anaknya, kalau di keluarganya hancur, kalau di keluarganya tidak didukung, maka anak tidak akan pernah jadi apa-apa. Contoh, anak diajarin pakai hijab, pakai jilbab, rapi anaknya. Mamah nah pakai lekbong. Guru ngajarin anak, nah auratnya ditutup ya sayang, solihah, satu helai rambut itu nanti jadi kita celaka loh. Tapi apa yang terjadi? Di rumahnya mamahna make celana pendek. Dia lebih lama di rumah, makanya tidak berhasil menutup aurat anak. Mengapa? Walaupun sekolahnya mahal, tapi di keluarganya yang jadi malapetaka. Apakah cukup? Keluarganya? Belum. Siapa yang akan mendukung pendidikan anak? Tetangganya. Jadi ada segitiga emas. Tetapi kata Rasul, mulai dari dalam keluarga kita. Tapi ada pesan Rasulullah, sebelum kita mencari rumah, maka carilah tetangganya terlebih dahulu. Ya karena kita sudah tinggal di sini, berarti nggak bisa nyari tetangga. Maka kita rubah redaksinya. Ayo kita ciptakan keharmonisan dalam bertetangga. Tema kita yaitu tetanggaku, saudaraku. Siapa yang senang main di rumah tetangganya? Hebat. Siapa yang suka makan di rumah tetangganya? Keren. Ada yang suka makan di rumah tetangganya? Enggak. Siapa Asep? Ya enggak. Ayo, Indonesia sudah merdeka, kita isi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya pengen ada actionnya. Jadi ketika ngumpul kayak gini tidak hanya ritual, tetapi apa yang harus kita lakukan? Anak-anak. Saya paling khawatir anak-anak. Siapa yang di rumahnya punya HP? Hebat. Maju, keren. Siapa yang di rumahnya handphonenya ada kuotanya? Nggak ada kuotanya? Oh, nggak punya HP? Ya Allah, masa sih? Beneran? Alhamdulillah nggak punya HP. Di sini diem. Oh, pinjem doang? Ya sama aja. Jujur nggak apa-apa. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo kita ciptakan tetanggaku adalah saudaraku. Satu, mewujudkan tetangga
anaknya soleh dan solihah. Setuju? Kalau cuman aman ya biasa, tapi soleh dan solihah. Apa tujuannya? Ketika kita sakit, kata Rasul, kunjungi saudaranya dengan pembacaan doa. Jangan sampai sakit apa lo? Meriang. Ya, kemarin aja yang meriang kagak lama. Ini stres kali. Doain. Tiba-tiba ada orang tetangganya, bersin. Wait, jangan nengok kono. Kenapa? Bersin mulu. Corona. Ya Allah bu, corona itu bukan aib. Corona itu biasa saja. Saya di Bogor, alhamdulillah tetangga itu yang corona ada 19. Saya wallahu alam kayaknya pernah deh, tapi saya nggak ngerasa. Kemarin itu Ramadan ada kejadian syuting 23 episode naik motor dari kota Bogor ke UIN Jakarta. Itu pulang pergi berangkat subuh, pulang jam 11 setiap hari selama seminggu. Saya masuk angin, penciuman hilang. Tapi saya nggak fobia. Saya ngerukiah diri sendiri. Akhirnya saya minum air, teman-teman yang di ikatan dokter, Kang, swab, sieun. Asli saya masih sieun. Kunaon sieun? Dicolok hidungnya. Dites apa? Antigen. Swab. Sama pernah. Bersin. Dicolok. Ternyata subhanallah bu, ketika sakit masya Allah, penciuman hilang, badan gemeter, keringet panas dingin. Apa yang saya lakukan? Nyari tukang bakso. Oh, serius. Jadi ketika kita panas dingin, solusinya cari yang panas. Hanya tukang bakso yang paham. Banyakin sambal, subhanallah, alhamdulillah. Dalam waktu 3 hari, saya alhamdulillah tambah parah. Lalu apa yang saya lakukan? Enggak panik. Kemudian saya banyakin minum, saya banyakin konsumsi yang baik, buah-buahan, karena setiap makan sedikit pun saya ngungsi dari Bogor ke Cilamaya. Kenapa? Di Cilamaya nggak ngerasakan adanya COVID. Kalau di Bogor sedikit-sedikit, wah COVID, ngeri. Tapi alhamdulillah Kerawang nggak begitu Pak ya. Begitu, nggak begitu berasa. Tapi kita berdoa sama Allah. Hal yang paling penting adalah ikhtiarnya. 1, jaga kesehatan kita, fisik, zohir, dan batinnya. Yang kedua, asupan gizinya kita harus seimbang. Yang ketiga, protokol kesehatannya. Ciptakan keluarga, keharmonisan keluarga, terutama di masa pandemi. Anak-anak lebih banyak belajar di rumah. Anak-anak, aku bawa boneka loh. Duduknya rapi dulu. Udah tahu? Serius? Beneran? Ya udah nggak jadi ah. Udah tahu belum? Udah tahu belum? Buka jangan. Oi, Kenapa? ada lampu. Ada lampu sampo. Aku di mana? Kamu di perumahan nih di Kota Baru. Ada cewek nggak? Cewekmu. Ada tuh di depan. Nah, sono. Nah, hari ini sono. Nah, nanti kalau sono. Nah, ada nggak? Ada. Siapa? Meme. Bukan nenek. Ada banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini sedang berbahagia. Kenapa bahagia?
Karena memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Seneng nggak? Ya seneng lah. Kenapa emangnya dulu Indonesia? Dulu Indonesia pernah dijajah. Perang? Iya. Aku mau perang ah. Nggak usah. Sekarang nggak ada perang. Tapi kan aku belum merdeka. Kenapa? Masuk tas. Masuk tas juga bukan. Kamu kan boneka. Menghadapnya ke depan. Nah, hari ini kita sono. Ternyata membuat anak bahagia cuman kikian doang. Bu, jadi jangan takut mal ditutup. Jauh-jauh ke Bogor cuma kikian doang. Saya kemarin ngisi acara, Pak, kenapa nggak dibawa boneka? Kan pengajian maknya mau boneka, era tuh orang. Era ku sarung. Tapi karena banyak anak, ini di request bonekanya siap. Aku ngapain? Hibur anak-anak. Hiburan. Iya hiburan. Kamu bisanya apa? Selawatan. Anak-anak juga bisa. Coba Ya kesono. ngomong. Ya ngomong. Bilang, teman-teman, Teman-teman baca sholawat. bisa nggak? Bisa nyanyi yang Allahul kafi Rabbuna ka. Aku pengen nyanyi lagu anak-anak. Oh lagu anak-anak yang gimana? Yang bangun tidur. Oh ya bangun tidur ku terus Makan. makan, bukan makan, mandi. Mandi. Ya mandi masa makan. Bangun tidur ku terus Mandi. tidak lupa menggosok Kaki. gosok gigi. Gosok gigi. Habis mandi ku tolong Sapi. tolong mamahnya Ngapain? ya nyapu, ngerapihin tempat tidur. Jadi mamanya harus dibantu. Ya iya harus dibantu. Habisin duit. Bukan dibantu ngabisin duit. Ulangi nyanyi yang benar. Siap. Hari ini kamu masuk YouTube. Oh iya, teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ade TV. Ada TV. Nanti boleh teman-teman di subscribe. Punya kuota nggak? Ya kasihan. Minta sama ayahnya. Iya, ada wifi ya? Wah ya sudah, nanti di subscribe Ade TV. Saya promosiin ya, endorse ya nanti ya. Kalau kok anak hebat tepuk tangan, duduk rapi. Nyanyi lagi. Bangun tidur ku terus Mandi. tidak lupa menggosok Gigi. habis mandi ku tolong Sapi. ibu Ibu. membersihkan tempat Pempesku. tempat tidurku. Kenapa harus dibantuin mamanya? Karena ciri anak yang merdeka, yang sayang sama mamahnya adalah anak yang Berbakti. sama siapa? Sama TV. Sama TV. Iya kan anak-anak semuanya nonton TV. Oh iya, contohnya apa? Ikatan Cinta. Itu mamahnya. Iya kan anaknya nonton TV. Terus, Mamanya ikutan. terus Kecanduan. akhirnya Ya kangen sama Andin. nggak boleh. Adik-adik boleh nonton TV, tapi TV-nya yang tidak ada kekerasan, yang tidak ada. Cerita dewasa. Contohnya apa? Teriak-teriak. Apa? Ade sopo? Yang gimana? Oh jangan gitu bos. Gitu ya? Kalau kok anak hebat duduk rapi, kasih pesan ke teman-teman. Teman-teman, boleh kalian nonton TV, tapi ingat, Apanya? sholatnya jangan ditinggal. Oh iya, sholatnya jangan ditinggal. Teman-teman suka ninggalin sholat nggak? Alhamdulillah. Tapi ingat, Apa juga? bantu mamanya.
Emangnya kenapa? Biasanya kalau lagi nonton TV, apalagi kalau main HP. Kalau main HP kenapa? Dipanggil mamanya diem-diem baik. Masa sih? Emang ada yang suka kayak gitu ya? Gak ada. Ada, Di mana? itu di belakang. Kenapa nengok? Emang sih? Belakang motor tuh. Kalau kok anak hebat duduk rapi, kasih pesan ke teman-teman. Oke, teman-teman, duduknya rapi dulu. Kalau aku kepalanya ke kiri, nanti teman-teman ikut. Coba. Nungguin ya. 1, 2, 3. Tahan, Sampai kapan? subuh. Kelamaan. Lebih cepat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Subhanallah. Ternyata memerdekakan anak-anak kita adalah satu, dampingi bermainnya. Jangan salahkan anak kalau kecanduan HP, bonggan ayah ibunya nggak pernah ngajak main. Sekali anak, "Wah,